warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 MIPA 2 dengan anggota Deni Rahmatillah, Lutfa Afifah, Stella Nafiani, Stefan Sanjaya. Di sini kami akan menjelaskan tentang sistem hukum di Indonesia dan di dunia. Latar belakang hukum. Dalam berinteraksi dengan orang lain, pasti terdapat konflik kepentingan antara orang yang satu dengan yang lainnya. Karena tiap orang mempunyai keinginan, keperluan, dan kebutuhan sendiri-sendiri, sehingga akan terjadilah perselisihan dalam kehidupan bersama apabila terdapat konflik kepentingan. Golongan yang kuat mengalahkan dan menindas golongan yang lemah. Oleh karena itulah, agar adanya suatu kedamaian atau mencegah perpecahan dalam kehidupan bermasyarakat, diperlukan suatu peraturan-peraturan atau kaedah-kaedah yang disebut hukum. pengertian hukum. Dengan adanya hukum, maka bisa menjadi landasan dasar dalam mengatur jalannya pemerintahan dan menciptakan keadilan, ketertiban di lingkungan masyarakat. Apa itu hukum? Definisi hukum adalah kumpulan peraturan yang mengatur tingkah laku manusia di dalam masyarakat dan terdapat sanksi bagi para pelanggarnya. Tujuan hukum. Tujuan hukum menurut Muhtar Kusumadja adalah menciptakan sebuah ketertiban sehingga menjadi pokok terciptanya sebuah struktur sosial yang teratur. Selain itu, hukum memiliki tujuan lain, yakni membuat keadilan yang sesuai dengan masyarakat dan zaman dapat terwujud. 4. Sistem hukum di dunia. Sistem hukum yang ada di dunia pada dasarnya ada kelompok besar. Ada dua ya, yaitu sistem hukum Eropa kontinental atau civil law system dan sistem hukum Anglo-Saxon atau common law system. Pemahaman tentang sistem hukum Eropa kontinental, sistem hukum Eropa kontinental yang terjemahan harfiahnya adalah sistem hukum sipil. Berkembang atau dianut di negara Eropa daratan seperti Jerman, Belanda, Perancis, Italia, Amerika Latin, Jepang, Thailand, dan Indonesia. Sistem hukum Eropa kontinental ini mengutamakan hukum tertulis, yaitu peraturan perundang-undangan sebagai dasar utama sistem hukumnya. Sehingga sistem hukum ini disebut juga sistem hukum kodifikasi atau codified law. Kodifikasi hukumnya merupakan kumpulan dari pelbagai kaidah hukum yang ada sebelum masa Justinianus yang disebut Corpus Juris Civilis. Sistem peradilan Eropa kontinental. Dalam sistem peradilan Eropa kontinental, hakim di dalam melaksanakan tugasnya terikat oleh undang-undang hukum tertulis. Oleh karena itu, kepastian hukumnya terjamin dengan melalui bentuk dan sifat tertulisnya undang-undang. Hakim tidak terikat terhadap putusan hakim sebelumnya. Maksudnya, hakim-hakim lain boleh mengikuti putusan hakim sebelumnya pada perkara yang sama, tetapi bukan suatu keharusan yang mengikat. Sistem hukum di Indonesia. Hukum di Indonesia merupakan perpaduan beberapa sistem hukum. Sistem hukum di Indonesia merupakan perpaduan dari hukum agama, hukum adat, dan hukum negara. Eropa merupakan terutama Belanda sebagai bangsa yang pernah menjajah Indonesia. Belanda berada di Indonesia sekitar 3,5 abad lamanya. Maka tidak heran apabila banyak peradaban mereka yang mewariskan suatu sistem hukum. Bangsa Indonesia sebelumnya juga merupakan bangsa yang telah memiliki budaya atau adat yang sangat kaya. Bukti peninggalan atau fakta sejarah mengatakan bahwa di Indonesia dahulu banyak berdiri kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha seperti Sriwijaya, Kutai, Majapahit, dan lain-lain. Zaman kerajaan meninggalkan warisan-warisan budaya yang hingga saat ini masih terasa. Salah satunya adalah peraturan-peraturan adat yang hidup dan bertahan hingga kini. Nilai-nilai hukum adat merupakan salah satu sumber hukum Indonesia. Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar, maka tidak heran apabila bangsa Indonesia juga menggunakan hukum agama, terutama Islam sebagai pedoman dalam kehidupan dan juga menjadi sumber hukum Indonesia. Jenis-jenis hukum. Jenis-jenis hukum di Indonesia secara umum, di Indonesia mengenal adanya dua hukum, yaitu hukum publik dan hukum privat. 1. Hukum publik. Hukum publik adalah peraturan hukum yang mengatur tentang hubungan hukum antara warga negara dengan warga negara yang menyangkut kepentingan umum. Hukum publik merupakan hukum yang mengatur masyarakat hukum pidana termasuk hukum publik. Hukum
hukum pidana ini mengatur hubungan antara para individu dengan masyarakat serta hanya diterapkan kalau masyarakat memang memerlukan. Contoh hukum publik: 1. Hukum tata negara, 2. Hukum administrasi negara, 3. Hukum pidana. 2. Hukum privat. Hukum privat merupakan hubungan yang mengatur hubungan antara sesama manusia, antara satu orang dengan orang yang lainnya dengan menitik beratkan kepentingan perorangan. Hukum perdata merupakan hukum privat. Hukum perdata ini merupakan rangkaian peraturan atau hukum yang mengatur satu dengan yang lainnya. Dalam hukum ini, asas pokok otonomi warga negara merupakan milik dirinya sendiri, jadi mereka berhak mempertahankan kehendak mereka sendiri. Namun, hal tersebut masih terikat pada prosedur yang ditetapkan pemerintah atau pemerintah sebagai pengawas. Contoh hukum privat: 1. Hukum sipil, 2. Hukum perdata, 3. Hukum dagang. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi